Jadi saya punya pasien ya, pasien saya ini terdiagnosis hamil anggur atau mola hidatidosa dan sudah pernah kita lakukan kuret ya, kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu. Saya sudah mengingatkan dan sudah langsung memberikan pil KB kombinasi pada saat pasca kuretase. Jadi setelah kuretase kita sudah sarankan untuk harus ditunda dulu kehamilannya sampai 2 tahun dan konsumsilah ini pil KB-nya sudah dikasih pil KB kombinasi yang sesuai dengan evidence base kalau memang sebaik-baiknya untuk menunda kehamilan pada pasien pasca kuretase mola hidatidosa adalah dengan pil KB kombinasi selama 2 tahun. Setelah 2 tahun artinya sudah melewati evaluasi ketat di 6 bulan pertama, 2 tahun boleh hamil lagi. Ini baru 8 bulan udah hamil lagi. Yang jadi masalah adalah sebenarnya kenapa sih kita harus banget perhatikan 2 tahun pertama pasca kuretase mola. Karena ada kekhawatiran mola hidatidosa atau hamil anggur itu bisa berubah jadi keganasan. Sebenarnya mola hidatidosa itu sebenarnya kalau hasilnya aman-aman aja ya itu jinak, tapi punya potensi atau punya kemungkinan untuk jadi ganas ketika pasca evakuasi mola atau pasca kuret. Makanya kenapa sih perempuan yang sudah pernah dikuret PA, biasanya dokter kandungannya pasti akan bilang, ibu harus kontrol lagi ya untuk pemeriksaan beta HCG kuantitatif. Kita harus melihat beta HCG sebelum kuretase dan setelah kuretase berapa, dan kita evaluasi baik 1 hari setelah kuretase, 7 hari setelah kuretase, 14 hari setelah kuretase, 21 hari sampai 3 minggu tuh kita cek tuh setiap minggu. Harapannya beta HCG ini akan menurun. Ketika tetap, itu ada salah satu tanda mungkin keganasan. Tanda kedua tentu dari hasil PA-nya. Hasil kuretase yang diambil itu jaringannya semuanya dilakukan pemeriksaan di lab patologi anatomi, di bawah mikroskop dilihat ada nggak koriokarsinoma atau tanda keganasan. Kalau ada itu kemungkinan ganas karena sudah ada 2 poinnya. Satu lagi poinnya adalah ketika dalam 6 bulan kita evaluasi tiap bulan terus ya beta HCG-nya ternyata kok tidak ada perubahan, artinya tidak menurun ya, begitu-begitu aja beta HCG kuantitatifnya tidak sampai turun, itu nggak boleh. Dan yang terakhir adalah yang paling spesial adalah ketika setelah dikuret, baik hari pertama, hari ke-7, hari ke-14, setiap minggunya justru lebih tinggi 10% dari beta HCG awal. Dimana harusnya beta HCG yang awal sebelum kuret itu udah tinggi. Harusnya setelah kuret, semakin minggu semakin turun dong. Karena kan jaringan mola sudah diambil. Tapi kok ini malah naik? Naiknya malah bisa 10% atau lebih dari beta HCG awal. Itu sebenarnya yang membuat seorang dokter kandungan pasti akan lebih hati-hati dan meminta untuk pasiennya jangan hamil dulu sampai 2 tahun. Karena kalau dalam 2 tahun baru hamil, memang penelitian mengatakan kemungkinan sudah aman dan tidak ada lagi kemungkinan terjadinya keganasan. Meskipun segala kemungkinan tuh masih ada kemungkinan kecil bisa aja dia ganas. Tapi setidaknya kalau sudah 2 tahun menjaga kehamilannya, rekarensi atau angka berulangnya si mola hidatidosa itu akan lebih kecil. Jadi makanya kalau sudah dikatakan hamil anggur itu adalah suatu ketidaknormalan yang terjadi pada pembentukan plasenta. Harusnya kantong kehamilan isinya bayi ya, terus kemudian jadi ada plasentanya lengkap semua. Ini malah jadi butir-butir anggur-anggur atau kista kecil-kecil seperti anggur yang memenuhi perutnya ibu. Jadi seolah-olah ibunya ini kayak hamil normal, perutnya besar tapi isinya bukan janin, bukan bayi, tapi kista-kista gelembung-gelembung kecil yang bergambar atau dalam USG-nya tampak seperti honeycomb appearance atau seperti sarang lebah ya. Jadi tindakannya gimana? Ya memang harus kuretase, itu satu jalan ya. Jadi kalau dibilang sama dokter kandungan untuk kuret, abis itu tahan dulu jangan hamil 2 tahun, pakai KB kombinasi dulu, harus nurut. Oke, dokter Amira, dadah, love you all.